Pernah nggak kamu duduk sendirian di malam hari, handphone di tangan, dan tiba-tiba muncul satu pikiran yang berat? Kenapa hidup gue begini-begini aja? Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu nggak kerja, tapi karena setelah bertahun-tahun berjuang, uang tetap terasa kurang. Gaji datang, tagihan datang, sisa hampir nggak ada. Dan di titik itu, banyak orang dewasa mulai menyalahkan dirinya sendiri. Aku gagal, aku bodoh ngatur uang, aku telat segalanya. Padahal, ada satu kebenaran yang jarang banget dibicarakan. Kita tidak gagal, kita hanya terlambat belajar keuangan. Sejak kecil, kita diajarkan banyak hal. Cara menghitung, cara membaca, cara menghafal, cara lulus ujian. Tapi ada satu pelajaran penting yang hampir nggak pernah diajarkan secara serius. Cara mengelola uang. Kita tumbuh dengan satu pola sederhana. Sekolah, kerja, gajian, habis, ulang lagi. Tidak ada yang mengajarkan bagaimana membedakan kebutuhan dan gaya hidup, bagaimana mengelola emosi saat punya uang, bagaimana uang bekerja, bagaimana uang bisa habis tanpa kita sadari. Dan ironisnya, kita baru sadar pentingnya semua itu saat hidup sudah penuh tanggung jawab. Saat cicilan datang, saat anak butuh biaya, saat orang tua mulai bergantung, saat kesehatan tidak lagi gratis. Di usia dewasa, kita sering merasa tertinggal. Melihat teman sudah punya rumah, melihat orang lain liburan, melihat media sosial penuh pencapaian. Lalu kita bertanya dalam hati, kok gue ketinggalan jauh ya? Padahal yang sebenarnya terjadi bukan kita tertinggal, tapi kita baru mulai paham permainannya saat permainan sudah berjalan lama. Ibaratnya begini, ada orang yang diajari catur sejak kecil. Ada orang yang baru kenal aturan mainnya di usia 30. Bukan berarti yang usia 30 bodoh, dia hanya telat belajar. Dan di keuangan, keterlambatan ini sering disalahartikan sebagai kegagalan. Masalahnya, sistem tidak pernah memberi ruang untuk kita belajar pelan-pelan. Begitu kamu lulus sekolah, hidup langsung minta bukti. Bayar ini, bayar itu, penuhi ini, kejar itu, tanpa sempat berhenti dan bertanya, apa sebenarnya yang harus aku pahami soal uang? Akhirnya, banyak orang dewasa hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang, bukan merancang masa depan, tapi sekadar selamat bulan ini. Dan saat gagal menabung, saat tabungan habis, saat utang menumpuk, kita menyebut diri kita gagal. Padahal, kenyataannya kita sedang menjalani hidup tanpa peta. Coba jujur sebentar. Berapa banyak keputusan keuangan yang kamu buat berdasarkan emosi? Belanja karena capek, jajan karena stres, kredit karena nggak mau ketinggalan, ikut-ikutan karena takut terlihat tertinggal. Itu bukan karena kamu lemah, itu karena tidak pernah diajarkan bagaimana uang berhubungan dengan emosi. Uang itu bukan cuma angka, uang itu perasaan. Rasa aman, rasa takut, rasa ingin diakui, rasa cemas tentang masa depan. Dan kalau kita tidak paham hubungan ini, uang akan selalu terasa bocor berapapun penghasilan kita. Di titik ini, aku ingin kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk melihat masalahnya dengan jernih. Kamu tidak gagal, kamu tidak bodoh, kamu tidak malas. Kamu hanya tumbuh di sistem yang mengajarkan cara mencari uang, tapi lupa mengajarkan cara menjaga dan mengelolanya. Dan ini dialami oleh jutaan orang dewasa lainnya. Kalau kamu merasa cerita ini seperti hidup kamu sendiri, tolong tekan like sekarang. Bukan buat algoritma saja, tapi sebagai tanda bahwa kamu tidak sendirian. Dan tulis di kolom komentar, saya belum gagal, saya sedang belajar. Komentar kamu mungkin dibaca orang lain yang sedang merasa tersendiri di fase hidup yang sama. Ada satu kebohongan yang sering kita telan mentah-mentah. Kalau aku nggak sukses di usia sekian, berarti aku gagal. Padahal hidup bukan lomba lari, dan keuangan bukan sprint. Ini maraton panjang. Dan banyak dari kita baru diberi sepatu lari saat lintasan sudah setengah jalan. Yang membuat orang semakin terpuruk bukan kondisi keuangannya, tapi rasa malu untuk mengakui, aku belum paham. Padahal, justru disitulah titik awal perubahan.
Di bagian selanjutnya, kita akan membahas kenapa belajar keuangan di usia dewasa terasa jauh lebih berat, kenapa kesalahan masa lalu terasa menghantui, dan bagaimana cara berpikir yang perlu diubah, bukan untuk cepat kaya, tapi pelan-pelan membangun hidup yang lebih tenang. Ada satu rasa yang sering muncul diam-diam saat kita mulai belajar keuangan di usia dewasa. Bukan semangat, bukan optimisme, tapi penyesalan. Penyesalan karena merasa terlambat. Penyesalan karena merasa seharusnya sudah lebih jauh. Penyesalan karena membandingkan diri dengan versi ideal yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita kenal. Dan penyesalan ini sering berubah jadi beban mental. Beban yang membuat kita berpikir, untuk apa belajar sekarang kalau sudah terlanjur berantakan? Padahal, belajar keuangan bukan tentang memperbaiki masa lalu, tapi tentang menghentikan kerusakan yang masih berjalan. Banyak orang dewasa hidup dalam kondisi keuangan yang rapuh bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena pikirannya selalu berada di masa lalu. Mereka hidup dengan kalimat, harusnya dulu, kalau saja waktu itu, kenapa aku nggak ngerti dari awal? Kalimat-kalimat ini terdengar reflektif, padahal sebenarnya melemahkan, karena ia membuat kita fokus pada sesuatu yang tidak bisa diubah. Sementara keuangan selalu bergerak ke depan. Tagihan bulan depan tidak peduli apa yang kamu sesali bulan lalu. Ada hal lain yang membuat belajar keuangan terasa berat di usia dewasa. Ego. Ego untuk terlihat baik-baik saja. Ego untuk tidak terlihat salah. Ego untuk tetap tampak mapan. Padahal di balik itu semua, banyak orang dewasa hidup dengan napas pendek setiap akhir bulan. Takut saldo, takut notifikasi bank, takut tanggal merah. Dan ironisnya, semakin kita berpura-pura aman, semakin kita menjauh dari solusi. Belajar keuangan bukan cuma soal angka, ini soal berani jujur pada kondisi diri sendiri. Dan kejujuran itu sering menyakitkan. Menyakitkan saat sadar bahwa sebagian besar pengeluaran kita tidak penting. Menyakitkan saat sadar bahwa kita sering belanja untuk menenangkan emosi. Menyakitkan saat sadar bahwa kita mengejar gengsi, bukan kebutuhan. Tapi rasa sakit ini sehat, karena dari sinilah kesadaran tumbuh. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang dewasa saat mulai belajar keuangan. Mereka ingin langsung menghapus semua kesalahan. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Utang tidak langsung hilang, kebiasaan buruk tidak langsung berubah, pola pikir lama tidak langsung runtuh. Yang berubah pertama kali bukan kondisi, tapi cara berpikir. Dan perubahan cara berpikir itu sering tidak terlihat oleh siapapun kecuali diri sendiri. Kamu mulai lebih hati-hati, kamu mulai bertanya sebelum membeli, kamu mulai menunda kesenangan kecil, kamu mulai berpikir jangka panjang. Orang lain mungkin tidak melihatnya, media sosial tidak memamerkannya, tidak ada tepuk tangan, tapi justru disitulah pertumbuhan nyata terjadi. Banyak orang dewasa merasa hidupnya tertinggal karena membandingkan hasil, bukan proses. Padahal sebagian orang yang terlihat maju hari ini memiliki fondasi yang dibangun jauh lebih awal. Dan sebagian dari kita baru mulai membangun fondasi saat bangunan sudah goyah. Itu tidak adil. Tapi itu nyata, dan menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah, itu berarti berhenti membohongi diri sendiri. Belajar keuangan di usia dewasa adalah latihan kesabaran, karena hasilnya lambat, karena jalannya sunyi, karena tidak selalu menyenangkan. Tapi ia memberi satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kontrol. Kontrol atas pilihan, kontrol atas emosi, kontrol atas arah hidup. Dan kontrol ini adalah dasar dari ketenangan. Mungkin hidupmu tidak langsung berubah, mungkin tabunganmu belum besar, mungkin masalahmu belum selesai. Tapi jika hari ini kamu lebih sadar daripada kemarin, itu sudah kemajuan. Karena keuangan bukan soal titik akhir, ia soal arah. Dan arah bisa diubah kapanpun kamu mau jujur dan belajar. Kalau kamu merasa video ini bukan sekedar konten, tapi seperti cermin untuk hidupmu sendiri, tekan subscribe sekarang. Channel ini dibuat bukan untuk orang yang ingin terlihat kaya, tapi untuk orang dewasa yang ingin hidupnya lebih tenang dan terkendali.
Tulis di komentar, "Saya tidak gagal, saya sedang belajar." Dan kalau kamu kenal satu orang yang sedang merasa tertinggal secara finansial, bagikan video ini ke dia. Karena mungkin yang dia butuhkan bukan motivasi keras, tapi pengingat lembut bahwa kita tidak gagal, kita hanya terlambat belajar keuangan. Dan belajar selalu bisa dimulai hari ini.